Hari ini saya rindu untuk berbagi kepada kalian semua. Kalian yang merupakan generasi yang saya percaya tidak mudah karena kalian dilahirkan di tengah-tengah salah satunya pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Tapi baiklah kita melihat kepada kebenaran firman-Nya karena pemazmur berkata, arahkan mataku, arahkan telingaku, condongkan hatiku kepada kebenaran. Amsal pasal yang keempat, saya akan bacakan beberapa ayat, dari ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Perhatikan, kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apakah itu? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang lurus ke depan atau terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ada beberapa hal di sini yang kitab Amsal katakan dan ajarkan kepada kita semua, khususnya pada anak-anak muda, karena disini katakan, hai anakku, bagaimana supaya kita boleh memiliki kehidupan yang berbeda, bahkan di tengah-tengah tantangan yang seperti ini. Nomor satu, sederhana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Terjemahan yang lain berkata, jagalah pikiranmu dengan sungguh-sungguh. Karena dari situlah terpancar atau keluar hal-hal yang kau ingini terjadi dari hidupmu. So, keep your mind straight, keep your mind according to the word. Jaga pikiranmu, basuh pikiranmu, arahkan pikiranmu, bawa pikiranmu apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, kalian bisa lebih punya banyak waktu untuk membaca, merenungkan, dan bukan hanya itu, melakukan firman. Karena berikutnya ayat ini berjanji, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Perhatikan bagaimana kita mengucapkan, mengeluarkan kata-kata. Dan saya percaya ini berbicara banyak sekali tentang apa? Kejujuran. Kalau mama tanya, sudah belajar belum? Sudah kerjakan PR belum? Sudah lakukan tugas belum? Maka kita harus jujur. Kalau belum, ya ngomong belum. Dan kemudian apa? Kerjakan, lakukan, selesaikan. Apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan apa yang menjadi sesuatu yang harus kamu lakukan dan harus kamu kerjakan. Kalau sudah, ya ngomong sudah. Ya, bicara apa adanya, bicara terbuka, bicara jujur, berbicara yang baik. Ketika papa, mama, atau siapa minta tolong, kamu masih capek, kamu nggak perlu marah-marah, kamu nggak perlu teriak-teriak, kamu bisa ngomong, bisa nggak mah? 5 menit, 10 menit, atau mungkin setengah jam. Saya capek, saya istirahat dulu, tapi setelah itu saya pasti akan kerjakan. Ya, nomor satu, jaga pikiran. Nomor dua, kejujuran. Jaga bagaimana kita berkata-kata atau berbicara. Tetapi tidak cuma hanya itu saja. Karena ayat berikutnya berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata itu berbicara tentang sudut pandang. Mata itu berbicara tentang perspektif, tentang bagaimana cara kita melihat hidup kita, diri kita, apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita melihat keadaan ini atau lingkungan ini. Bersyukur kalau hari ini kamu masih bisa makan. Bersyukur kalau hari ini kamu terlindungi, terjaga. Bersyukur kalau hari ini kamu punya papa mama yang baik, saudara-saudara yang baik, yang sayang sama kamu, yang memperhatikan kamu. Syukuri itu semuanya. Karena ada orang-orang yang ingin seperti kamu, tapi nggak bisa dapat kayak kamu. Karena itu cara kamu melihat hidup kamu, cara kamu melihat lingkungan kamu, cara kamu melihat apa yang terjadi sekarang ini, harus betul-betul dijaga dan diperhatikan. Ini sebabnya kenapa misalkan kita harus berdoa. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk mama papamu, berdoa untuk lingkunganmu, doakan bangsa kita, doakan kota kita, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja,
dan untuk semua orang percaya. Lalu kemudian yang terakhir, Alkitab berkata, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang terakhir ini bicara tentang apa? Way of life, cara hidup. Atau mungkin ada satu kata yang sangat powerful dan yang sangat penting kamu perhatikan. Attitude, sikap. Bagaimana bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berespon, bukan bereaksi, tapi berespon. Dalam keadaan seperti ini, kamu mungkin bisa jengkel. Dalam keadaan seperti ini, kamu mungkin bisa kesel. Dalam keadaan seperti ini, kamu mungkin merasa bosan, nggak bisa kemana-mana, biasa bisa jalan-jalan, sekarang harus di rumah terus. Atau semua-semuanya diawasi, semua-semuanya dijaga, diperhatikan. Jaga akan sikap hati. Kenapa? Karena kalau hari ini, kamu bisa ada dalam keadaan yang baik. Itu semua hanya karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita. Yang begitu baik untuk hidupmu dan untuk saya percaya juga masa depanmu. Menghadapi keadaan seperti ini, kamu harus jadi lebih kuat, harus jadi lebih sungguh-sungguh. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, mengucaplah syukur senantiasa. Maka biar apa yang jadi rencananya bagi masa depanmu, dan saya percaya itu masa depan yang penuh harapan, terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.